Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Biar semangat kita apa dulu ya? Yel dulu ya. Gimana yelnya semalam? Hah? Minggu semalam bagaimana yel-yelnya? Hah? Semangat pagi SMP 3. Yes, oke ya. Semangat pagi SMP 3. Yes. Oke, Bapak absen dulu ya. Kalau yang nggak ada bilang sakit aja ya. Kalau apa? Kalau nggak ada yang nggak datang, tas sakit apa, tolong dikabari ya. Adira sakit. Kita izin dia. Izin. Oke. Adpen. Oke. Aira sakit. Banyak kali sakitnya dia. Semalam nggak datang juga dia. Aisyah, Alia, Ameta, Arlan, Arsya. Benek nggak ada nih ya. Nggak nampak nih dia. Kemana dia sakit? Waduh. Dia, Dina, El Sadai, Gisel, Hanif, Endika sakit. Izin. Izin apa sakit ya? Izin. Syuting. Jagas izin juga. Januari, Karen, Christian, Muhammad Riko Ferdiansa, Rizky izin. Sipa, oke. Nova, mana Nova? Nova, Rapip, nggak ada dia ya. Rehan, izin. Rangga, Rara, oke. Repa, oke. Rion, izin. Roro, oke. Satna, apa Satria? Satria, mana nih? Udah 2 minggu dia nih. Selfie, Siti, Sri, Tasya, Tesalonika. Oke, ini 3 lagi. Vanessa, mana Vanessa? Wahyu sakit ya. Jaskia, Zevaya, oke. Oke. Sebelum kita mulai materi hari ini, ketua kelas silakan untuk pimpin doa. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bikin dulu ya, biar semangat ya. Jadi siapa yang benar dapat Silver Queen.
Tapi ini anaknya Silver Queen. Ya, pertanyaannya nggak mudah pun nggak susah juga ya. Perhatikan layar berikut ini. Nah, 6 huruf. Kelihatan ikan bernapas di air dengan, ya, Rangga. Apa? Dengan? Kurang tepat. Ayo. 6 huruf. Ikan bernapas di air dengan? Ayo. Coba aja, coba. Ayo, cepat. Dengan apa? 6 huruf. Dengan apa? Ya, Gisel. Dengan hidup. Masih kurang tepat. Ayo. 6 huruf. Coba berpikir. Ayo. Dengan? Kurang tepat. Ayo. Hah? Izin Allah. Oke. Kita lihat ya jawabannya ya. Kita lihat jawabannya. Ikan bernapas dengan tenang. Coba kalau nggak tenang dia, pasti dia hanyut. Oke, ini yang kedua. Sebelum menjadi kata, anak kata disebut. Ayo, siapa yang tahu? Rangga. Apa? Kurang tepat. Hah? Apa? Berudu. Kurang tepat. Ini dia jawabannya yang kadang nggak masuk akal ya. Ayo. Baca benar-benar soalnya. Sebelum menjadi kata, anak kata disebut. Ayo. Gisel, belakang. Apa? Ayo coba aja, gak apa-apa. Apa? Jadi apa? Jadi balita. Kurang tepat. Anak sebelum menjadi kata, anak kata disebut, lihat, remaja. Ya kan, habis anak baru remaja kan, baru kata dia. Betul ya? Ya, terakhir. Ini Bapak yakin kalian bisa menjawab. Neil Armstrong adalah astronot yang pernah menginjakkan kakinya di? Kurang tepat. Tanah. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat. Hah? Langit. Kurang tepat. Ya? Lantai. Kurang tepat. Ayo sedikit lagi. Dinding. Ayo. Kurang tepat. Oke, kita lihat jawabannya ya. Di atas kurang tepat. Sandal kurang tepat. Kita lihat. Neil Armstrong adalah astronot yang pernah menginjakkan kakinya di rumah. Oh, 5 huruf deh ya. Salah ketik. Ya, di rumah ya. Jadi dia pernah menginjakkan kakinya di mana? Di rumah. Nggak salah kan? Nah, oke. Silakan buka bukunya. Informatika ya. Buka bukunya. Nah, lihat di halaman 27 itu ada apa? Ada apa? Gambar diagram kan? Ada tentang struktur data ya. Jadi
Kalau tidak ada struktur data itu apa yang terjadi? Data tidak dapat disusun dengan rapi. Data tidak dapat tersusun dengan rapi. Kemudian apa lagi? Ya, tidak tertata. Ya, jadi kalau dia apa namanya? Kalau dia tidak terstruktur, kita tidak tahu kan mana tingkatannya kan. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari nanti mengenai struktur data ya. Kemudian tujuannya apa kalian mempelajari ini? Nanti kalian tujuannya kalian mampu menyelesaikan persoalan yang melibatkan struktur data, kemudian memahami konsep struktur data pohon, kemudian mampu merealisasikan struktur data pohon dengan kehidupan sehari-hari. Jadi struktur data ini nanti bisa kalian apa namanya? Kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bapak buat kesepakatan dulu ya. Nah, jadi nanti yang mau bertanya silakan angkat tangan ya. Yang mau ke kamar mandi angkat tangan, baru angkat kaki. Ya. Oke. Tangan, kemudian tertib ya, jangan berisik dalam mengikuti pelajaran, dan nanti ada video, tolong disimak ya dengan baik. Nanti ada LKPD ya. Oke. Nah, sebelum lihat video, sekarang Bapak tanya, konsep informatika apa sajakah yang telah kalian pelajari melalui materi berpikir komputasional? Ya, tunjuk tangan. Ayo, belakang. Ayo, siapa tahu? Konsep informatika apa aja? Yang kemarin ada belajar apa namanya? Nah, ya? Apa? Berpikir cepat. Apalagi? Algoritma. Apalagi? Pola. Ya. Apa? Sistem komputer. Belum tepat. Ya, jadi apa? Struktur data ya. Jadi konsep informatika yang sudah kalian pelajari itu ada pola, algoritma, struktur data, dan lain-lain ya. Oke, silakan simak video berikut ini. Ya, simak dengan baik. Oke. Dengan topik materi struktur data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Sehat Informatika. Hari ini kita akan mempelajari materi pada bab berpikir komputasional di kelas 9 dengan topik materi struktur data. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Struktur data adalah sebuah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Struktur data juga akan menentukan bagaimana data akan disimpan di memori komputer dan bagaimana data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Data pada struktur ini dapat berupa huruf, angka, simbol yang diletakkan pada kolom-kolom yang disebut dengan node atau indeks. Struktur data yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan performa program. Struktur data dibedakan menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Dan struktur data linear jenisnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu struktur data statis, di mana contohnya adalah array. Sedang yang termasuk ke dalam struktur data dinamis, contohnya yaitu list, stack, dan queue. Pada video kali ini, kita akan berfokus untuk membahas jenis struktur data non-linear
yang terdiri dari struktur data tree dan graph. Kita mulai dari struktur data pertama, yaitu struktur data tree. Struktur data pohon atau dalam bahasa Inggris disebut dengan struktur data tree adalah tipe struktur data yang memiliki bentuk seperti pohon. Tipe tree efisien untuk menyimpan data secara hierarkis karena disusun dalam berbagai level. Jadi, tipe ini sering dianggap sebagai kumpulan node yang saling dihubungkan. Setiap elemen dalam pohon disebut dengan node. Node teratas disebut dengan root. Node yang terhubung ke root disebut dengan child node. Node yang tidak memiliki child node disebut dengan leaf node. Bayangkan struktur data pohon seperti pohon keluarga. Root adalah nenek moyang tertua yang terdiri dari nenek dan kakek tertua. Sedangkan child node adalah anak-anak dari root, yaitu anak-anak mereka. Dan leaf node adalah cucu-cucu mereka. Struktur data pohon dapat digunakan untuk mewakili berbagai jenis data yang memiliki hubungan hierarki. Struktur data pohon atau tree seringkali digunakan dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari karena kemampuannya untuk menyusun data secara hierarkis dan efisien. Berikut adalah 5 contoh penerapannya, yaitu sistem file komputer, struktur organisasi perusahaan, pohon keputusan, silabus pendidikan, dan pencarian di internet. Keunggulan tipe tree adalah proses mencari data bisa dilakukan dengan cepat. Namun, tree juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memasukkan data karena harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Sekarang kita akan membahas struktur data non-linear yang kedua, yaitu tipe graph. Oke, sekarang perhatikan PowerPoint berikut ini ya. Itu tadi videonya, sekarang lihat PowerPoint-nya, Bapak jelaskan sedikit. Oke, struktur data pohon atau tree ya. Perhatikan, definisinya adalah goyang dia. Di sini goyang. Udah. Oke, udah. Perhatikan. Yes. Pohon atau tree adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit ya. Kemudian pohon termasuk struktur data non-linear tadi ya. Kemudian pohon dalam analisis pemecahan masalah, pengambilan keputusannya dia ada dua ini. Pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut ya. Coba tukar dulu. Bak. Gak mau deh. Bentar ya, ada gangguan sedikit ya. Ini aja, nggak apa-apa. Balik aja nih. Udah. Bentar, panas deh. Jangan tekan dulu, biar aja. Ah, udah. Oke, lanjut. Perhatikan ke depan. Nah, ini dia. Dia pohon yang dalam analisis pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Coba kalian lihat, di sini ada pemetaan mengenai alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari masalah tersebut.
Kemudian pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan ya yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut ya. Nah, ini istilahnya. Istilah-istilah dalam tree itu ada node, parent, child, root, sibling, leaf, level, apalagi depth, complete, sama balance. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Ayo. Apa manfaat dari diagram pohon? Oh, maksudnya ini manfaat bagaimana? Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Manfaat diagram pohon ini dalam kehidupan sehari-hari ini bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah. Ya. Contohnya apa? Kalau kalian ada kendala di kipas angin, misalkan di rumah, tidak mau hidup, ya kan? Nah, kalau kalian nggak terstruktur, pasti semua kalian bongkar kan? Benar kan? Tapi kalau terstruktur, dia kan ada langkah-langkahnya kan? Jika dicolokkan, dia hidup, berarti ke bawahnya lagi normal. Nah, jika tidak hidup, berarti apa yang mau dibongkar? Tadi dinamonya, apa ya kan? Jadi dia bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah. Ya. Ada dua kemungkinan gitu. Dua kemungkinan. Nah, kemudian kalau di dalam kelas misalkan kalian buat struktur organisasi. Ya, kalau kalian tidak ada struktur data ini, kalian nggak akan tahu kan siapa kepala kalian yang tertinggi. Kalau semuanya dibuat rata. Benar kan? Ketua kelasnya siapa, sekretarisnya siapa, itu di bawah sekretaris siapa, ya kan? Di bawah ketua itu siapa. Kalau tidak terstruktur, nggak akan tahu kalian kan? Nah, itulah dia manfaatnya. Oke? Paham? Oke, ada lagi? Nah, iya. Tahap awal dalam membuat diagram pohon. Oke, coba lihat video ini. Gambar ini lihat. Gambarnya kita lihat lagi ya. Nah, lihat. Ini yang paling atas siapa? Nenek dan kakek ya. Kemudian yang ini? Anak-anaknya kan? Ini cucu. Nah, berarti kalau kamu mau buat struktur data ini, kamu tentukan dulu siapa rootnya. Ya. Taruh dia di paling atas, baru nanti bawahnya siapa. Ya, jangan nanti kamu taruh kakek, bawahnya cucu, baru bawahnya orang tua. Ya, ada dia apa namanya? Susunannya. Ya, yang mana root, yang mana child node, yang mana leaf. Ya. Oke, ada lagi? Oh, mau diulang lagi? Oke, perhatikan diagram pohon ya. Nah, ini dia. Struktur data pohon itu adalah cara mengorganisasi data dalam bentuk hierarki yang menyerupai struktur pohon. Ya, tahu kan gambar pohon kan? Nah, jadi setiap elemen dalam pohon disebut dengan node. Node yang mana? Yang bulat-bulat ini namanya node. Kemudian node teratas disebut root, yang Bapak bilang tadi kan. Kemudian node yang terhubung ke root disebut dengan child node. Kemudian node yang tidak memiliki child node disebut leaf node. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Paham? Nah, kalau paham, kita bagi kelompok ya. Ini ada kerjaan sedikit, biar pintar gitu ya kan. Ini 1, 2. Ini satu kelompok.
Satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok ya. Jadi dia satu kelompok itu ada 4 orang ya. Satu kelompok ada 4 orang ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Oke, silakan dibentuk kelompoknya menghadap ke kelompoknya. Bukan. Sudah? Oke. Berhubung Bapak tidak bisa jalan, kondisi belum sehat, tolong dibagikan. Ya. Jangan dikerjakan dulu ya, tunggu instruksi. Ya. Oke. Perhatikan. Sudah? Sudah sih, Pak? Oke. Perhatikan. Di lembar kerja kalian itu ada soal. Coba bacakan, Roro. Sarah ialah kurir pengantar paket yang sedang berada di sebuah kompleks. Kompleks tersebut terdiri atas 9 rumah yang tersusun secara melingkar. Dinomori dari A sampai B, waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya ialah 10 menit. Saat ini, Sarah sedang berada di rumah A. Malah dapat berjalan searah dia maupun sebaliknya. Saya mengatakan waktu, karena aku jangan menuju ke arah mana dia. Karena waktu yang digunakan untuk mengantar paket. Tantangan yang diberikan, jika orang mulai mengantar paket dari rumah A berakhir di rumah A. Maka mencatat waktu perjalanan yang dia tempuh ialah 20, 10, 20 dan 40. Tinggal rumah mana saja paket sebelum dia tiba di rumah. Sekarang menempatkan yang paling digunakan untuk mendapatkan jawaban. Oke. Jadi pertanyaannya, jika orang mulai mengantar paket dari huruf A dan berakhir di huruf F, ya, 3 rumah mana sajakah yang dikunjungi Hara sebelum tiba di rumah F, ya? Berarti kalian tentukan dulu mana titik notnya, apa? Titik not, titik rootnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Rangga, bisa Rangga?
A bisa kemana? A bisa ke B atau C kan? Ya. Gimana? Paham? Paham, Pak. Jadi ditentukan dulu arahnya, ya. Kayak diagram pohon kan Pak? Iya, pakai diagram pohon, tentukan arahnya. Nah, baru nanti tentukan route-nya. Ya, baru nampak dia. Iya, langkahnya. Ya. Buat dulu diagramnya baru ditulis langkahnya. Ya. Dari Mana MU, Pak? MU hancur. Gimana, Nak? Bisa? Ada yang kurang paham? Nanti kamu buat dulu diagramnya, dah, arahnya, tentukan arahnya dulu, baru root, baru mana chillnya, yang baru terakhir mana yang lipnya ya. Oke. Rangga, minta tolong Rangga, tertarik kan? Enggak, langsung aja ke belakang, mundur. Ini nggak ada gigi atrak dia. Terus Berapa ini? eh, bisa. Bentar. Udah. Oh, salah. Apa dulu? Luruskan kemari. Kemari kan. Bentar. Apa dulu? Round dulu. Ada tuh.
Sambil dengarkan ya. Nanti kerjaan kalian satu orang ke depan, apa satu kelompok nanti ke depan ya. Gisel, kerjakan tugasnya. Udah siap tugasnya? Oh. Kalau kurang paham silakan ke depan ya, karena Bapak tidak bisa jalan. Iya. Caranya ini Pak, kalau misalnya terakhir 10 ini kan 20 Pak, 10 Iya. sama 20 menit dan terakhir 10 menit. Kalau misalnya mau kayak metode yang individual itu gini nggak sih Pak, kan dari H Iya. terus 20 menit berarti ke A, Iya. terus 10 menit ke B. Kalau putar balik lagi Pak, dengan caranya orang Shiva yang minggu lalu tuh ada yang soalnya beda itu Pak. Iya. Nah, ini kan 20 menit lagi Pak, berarti 20 menit ke J. Iya. Terus kalau misalnya mau 40 menit berarti berakhirnya di E, Pak. Iya. Kenapa ini di F, Pak? Soalnya kayaknya salah, Pak. Iya, soalnya kayak salah, Pak. Tapi soal yang minggu lalu punya Shiva itu, Ini iya, Kak, Pak. kalau ini Bapak kasih tahu, nanti kasih tahu jawaban lah namanya. Iya sih, Pak. Tapi Jadi soal cara soalnya memang seperti ini caranya. Berarti kalian tentukan dulu rootnya yang mana kan, dibuat diagramnya kan, diagram pohonnya, kemudian arahnya mau ke kanan apa ke kiri, tapi visualnya nggak ada yang salah, Pak. nggak ada yang salah ya. Arahnya mau ke kanan dulu atau ke kiri dulu ya. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya nih 20, boleh nggak saya bisa kami bikin J langsung kerja lagi kayak 1, 2. Bisa ya. Oke. Tapi kalau misalnya beda jawaban, beda kelompok boleh nggak Kak? Kalau misalnya punya opini masing-masing. Nanti kita samakan dengan jawaban Bapak. Kalau Bapak kasih tahu ini seperti ini berarti Bapak ngasih tahu jawaban ya. Jadi Bapak ngasih tahu caranya aja. Caranya berarti kan kalian tentukan dulu rootnya yang mana, dibuat dah kan, baru akarnya ya, cabangnya dah, baru arahnya dia dari kiri apa kanan ya. Oke, silakan.
Ada yang udah siap? Oke, siap? 5 menit lagi.
Oke, udah. Perhatikan ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan. Nanti yang lain menanggapi ya. Mana tahu jawabannya berbeda, ya. Oke, hadap sana. Satu orang ya di sini aja. Sini. Enggak apa-apa, tutup dulu. Nah, sini. Oke. Bacakan soal, satu orang jawab. Oke, perhatikan. Isi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, berdirinya kami di sini. Kami akan membahas jawaban yang sudah kami diskusikan bersama. Sebelum itu, mari kita perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Roro Ketika Risa. Saya disini dari Pak Akifa. Nah, yang pertama saya akan membacakan pertanyaannya, atau bisa dibilang mungkin lebih ke kata kuncinya. Karena ialah kurir pengantar paket yang sedang berada di sebuah kompleks perumahan. Kompleks tersebut terdiri atas 9 rumah yang tersusun secara melingkar, dimemori dari A sampai J. Waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya ialah 10 menit. Saat ini, Hara sedang berada di rumah H. Hara dapat berjalan searah J, maupun sebaliknya. Setelah selesai mengantarkan semua paket, Hara pun dapat memilih ke arah mana dia akan berjalan. Hara mencatat waktu yang diperlukan untuk mengantar Tantangan. Jika Hara mulai mengatur paket dari rumah A dan berakhir di rumah F, serta mencatat waktu perjalanan untuk ialah 20, 10, 20, dan 40 menit, 3 rumah mana saja yang akan mengunjungi Hara sebelum tiba di rumah F. Tuliskan langkah-langkah yang paling digunakan untuk melakukan jawaban tersebut. Oke, jawabannya? Jawabannya apa? Jawaban kami adalah rumah A, D, dan B. Langkah yang kami jalani yang pertama adalah menghitung jarak dari titik A. Jadi, karena dari awal tantangan sudah disebutkan bahwa jika Hara mulai mengantar paket dari rumah A, jadi titik awalnya itu berasal dari A. Dan titik akhirnya yang kita ketahui berasal dari titik F. Yang kedua adalah berjalan selama 20 menit dari titik A ke titik A. Jadi, kita sudah ketahui juga dari teks sebelumnya bahwa satu rumah melewati dari satu rumah ke rumah lainnya itu menghabiskan waktu sekitar 10 menit. Dan dari teks tersebut ada 20 menit, berarti ada 2 rumah, ada satu rumah yang dia lewati dan dia akhirnya sampai ke satu rumah. Kami pertama mengikuti arah jalur jam. Jadi dari rumah A sampai ke rumah A. Jadi dari 20 menit dia melewati rumah B dan sampai ke rumah A. Jadi rumah pertama yaitu rumah A. Yang selanjutnya adalah berjalan berkebalikan arah jalur jam 10 meter dari titik A ke titik B. Di langkah kedua yaitu dia berjalan tiga yaitu berjalan berkebalikan arah jam. Arah jalur jam ini harusnya ke sana, ini dia berkebalikan. Dia jalannya ke kanan tapi di ke kiri. Ke kiri. Dari titik A dia lurus 10 menit yang melewati jalan sampai ke rumah D. Jadi dari rumah pertama yaitu rumah A, rumah kedua yaitu rumah D.
Dan langkah selanjutnya adalah berjalan mengikuti arah jarum jam 20 menit dari titik C ke titik B. Nah, jadi langkah ketiga itu dari rumah titik D dia berjalan lagi 20 menit. Berarti ada satu rumah yang lewati, ada satu rumah lagi yang dia samperin. Nah, dia mengikuti arah jarum jam ini ke kanan, bukan ke kiri. Dari D dia melewati A sampai ke B. Akhirnya ada ketemu 3 rumah yang dia samperin, yaitu rumah A, rumah D, dan rumah B. Langkah terakhir adalah berjalan mengikuti arah jarum jam 40 meter dari titik B ke titik F. Nah, jadi karena dia dari rumah A dan akhirnya ke rumah F, berarti dari rumah titik B harus berakhir ke rumah F. Nah, dia mengikuti arah jarum jam di sini 40 menit. Nah, akhirnya dia melewati rumah C, rumah D, dan rumah E, dia sampai ke rumah F. Oke? Oke. Itulah penjelasan dari jawaban kami. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada jawaban Ada. yang sudah sesuai? Ya, boleh. Silakan ditanggapi. Kalau ada pendapat, teman-teman boleh ditanyakan. Oke. Ada yang bisa mana tahu jawabannya? Apa namanya? Kesimpulannya berbeda. Kenapa dipisah yang itu? Iya. Saya tidak mengerti, boleh ditanyakan. Silakan. Gisel. Iya, silakan Gisel. Ya. Coba berdiri dulu, Gisel. Berdiri. Ya. Ya. Oh, jadi pertanyaan Gisel, kenapa harus putar balik, kemudian nggak searah jarum jam? Oke, silakan. Kadang-kadang mengikuti arah jarum jam, kadang-kadang berkelanjutan. Iya. Sudah menentu lah ya polanya. Iya. Nah, seperti ini. Sudah diberitahu dari awal kalau hara ini bisa mengikuti arah jarum jam atau bisa sebaliknya. Itu sebenarnya sebenarnya. Dan dari data yang kami kumpulkan, kami menggunakan diagram pohon untuk menentukan posibilitas atau kemungkinan mana lah kalau dia melewati situ. Dan dari data yang kami temukan, akhirnya dia terkumpul. Dan kalau misalnya dia berawal dari titik A terus sampai ke titik F, dia harus melewati ya rumah A, D, dan B. Jadi sebenarnya itu bukan karena ada alasan tertentu atau apa, tapi ya karena hasil akhirnya dia harus berangkat dari A dan berakhir di rumah F. Ya. Oke. Kalau sudah jelas atau masih ditanyakan? Oke. Makasih ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Mana tahu berbeda jawabannya? Rangga? Sama? Ini yang belakang? Sama? Apa mana tahu kesimpulannya berbeda? Ada? Ada lagi? Kalau tidak ada, marilah kami tutup presentasi kami. Oke. Maaf, bila ada kesalahan kata, ada kekurangan. Terima kasih karena sudah mendengarkan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Tepuk tangan untuk grup Sipa. Oke, Sipa, silakan kembali. Sipa dan rekan-rekan silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lihat ya. Apakah jawaban kalian itu sama seperti jawaban Bapak? Lihat. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah A, B, dan J ya. Jadi penjabarannya lihat ini. Berikut ini adalah penjelasan untuk jawaban tersebut. Dari setiap rumah, hara dapat memilih untuk bergerak ke arah yang sesuai dengan arah putaran jarum jam atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Jadi dia tidak ditentukan, nggak ada mengikat, ya, sesuai dengan kata kunci yang ada di
soal kan? Oke, lanjut. Ini dia kan? Ya, searah yang bawah berlawanan. Ya, kemudian berdasarkan catatan waktu, pertama kali Hara berjalan selama 20 menit. Dengan demikian, peluangnya adalah Hara bergerak menuju ke rumah A atau rumah F, ya. Dari rumah A atau F, Hara berjalan selama 10 menit. Jika Hara berada di rumah A, Hara dapat mengunjungi rumah J atau B. Jika berada di rumah F, Hara dapat mengunjungi rumah G atau E. Dengan mengacu ke catatan Hara bahwa waktu tempuhnya ialah 20, 10, 20, 40, rangkaian perjalanan Hara dapat digambarkan sebagai berikut. Nih, lihat. Nah, rute yang mana? Haranya kan? Hanya. Ya, baru A, ya kan? Baru B, baru J. Ya, gambar dua-dua, nih lihat. Jalur yang dapat ditempuh oleh Hara jika memilih rumah awal adalah huruf A. Adalah jalur yang dapat ditempuh oleh Hara jika memilih rumah awal adalah huruf F. Ya, berdasarkan gambar ini, ya, dapat dilihat bahwa Hara dapat mencapai rumah F sebagai rumah keempat yang dikunjungi hanya jika Hara memilih jalur yang diberi warna merah. Nih ya, pada gambar 2 ini ya, 2.2, yaitu melalui rumah A, J, dan B. Jadi jawabannya A, J, dan B. Oke, tepuk tangan untuk diri kalian. Luar biasa. Silakan dikumpul jawabannya satu orang. Bawa minta tolong untuk Bapak nilai. Tulis namanya ya. Bapak nilai dulu ya hasil kerja kalian. Oke, Sipa, silakan dibagikan lagi. Oke, sudah sih Pak. Sebentar ya.
Oke. Sudah paham semua materi kita? Oke, sekarang perhatikan. Kita ulangi lagi ya. Jadi tadi kalian sudah mempelajari apa? Apa? Diagram pohon ya. Kemudian dalam diagram pohon itu anggotanya siapa aja? Root, root, leaf dan node. Kemudian tingkatan paling atas siapa? Root. Ya, yang nomor 2 yang nggak punya apa namanya sambungannya lagi, leaf node. Jadi udah paham ya? Paham? Oke. Kalau sudah paham, silakan kalian isi refleksi nanti di rumah ya. Isi refleksi di rumah, catat webnya ya. Webnya apa ya? Bentar ya, canda. Catat webnya. Refleksi yang biasa ini ya, bentar ya. Ya, lagi Bapak ini kan matikan. Nah, ini dia. Nanti diisi di rumah ya. Ya, diisi di rumah tentang materi apa yang sudah kalian dapat ya tentang pelajaran hari ini. Nanti diisi ya. Oke, sudah catat? Sudah catat? Oke, Bapak ulangi lagi ya. Bapak ulang lagi materi tentang hari ini. Perhatikan ke depan. Nah ya, Bapak ulangi lagi ya. Struktur data. Struktur data itu adalah cara sistematis untuk menyimpan dan mengelola data dalam komputer ya. Kemudian ini struktur data yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi dan performa program ya. Jadi ini ada berbagai jenis struktur data seperti array, list, stack, queue, tree, dan graph ya. Nah, ini dia jenis-jenis struktur data. Ya, itu ada array. Array dia menyimpan data dalam urutan elemen yang berdekatan. Kemudian menyimpan data dalam urutan elemen yang terhubung dengan pointer. Ya, kemudian stack apa? Nah, kemudian ini oke. Yang tree jadi saling berhubungan deh ya. Yang graph oke. Lanjut. Nah, ini dia. Ini struktur data tree ya. Ini contohnya. Lihat, struktur data pohon ini adalah cara mengorganisasi data dalam bentuk hierarki. Elemennya disebut dengan node ya.
Kemudian node teratas root. Node yang terhubung ke root adalah child node. Kemudian node yang tidak memiliki child node disebut leaf node, ya. Oke, ini contohnya dalam pohon keluarga. Ya. Paham? Oke. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai apa? Graf, ya. Gambaran sedikit untuk materi minggu depan. Ini. Nanti kita akan mempelajari struktur data graf, ya. Bedanya apa? Besok kita pelajari, ya. Oke. Jadi dalam struktur data graf ini nanti kalian hampir sama modelnya dengan yang pohon. Cuman bentuknya susunannya aja berbeda. Ya. Berbeda. Oke. Kalau dalam graf ini biasanya nanti digunakan untuk membuat ke aplikasi pemrograman. Ya, contohnya misalkan nanti aplikasi ada yang namanya aplikasi untuk login kan. Nah, jadi nanti begitu dimasukkan password, ya, itu ada dua kemungkinan kan, antara benar dan salah. Kalau benar berarti lanjut ke selanjutnya. Kalau salah apa? Keluar, ya. Jadi minggu depan kita belajar itu, ya. Minggu depan kita belajar itu, ya. Jadi sampai di sini materi kita hari ini. Silakan kembali ke tempat asalnya lagi, susun rapi dulu. Sudah rapi? Oke. Dah? Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, ya. Ketua kelas silakan pimpin doa. Semoga ilmu yang kalian dapat ini mendapat keberkahan. Ya. Oke. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap. Doa dimulai. Sudah selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, jauhi narkoba, prestasi. Yes. Apa narkoba? No. Prestasi? Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.